Kita akan baca bersama-sama, setelah itu saya akan jelaskan kepada Anda semua. Kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-13, ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Lukas pasal yang ke-13, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah menemukan boleh katakan puji Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Katakan kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Lalu jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas dikatakan bahwa lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Tahukah Bapak Saudara bahwa Tuhan itu punya tujuan. Selalu punya tujuan di dalam kehidupan setiap kita. Dan bukan hanya Tuhan itu punya tujuan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan pun juga mau lihat hasil di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas. Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Sama seperti seorang pencipta gitu ya. Ketika dia menciptakan sesuatu, dia itu selalu punya tujuan. Sebagai contoh, dia menciptakan handphone. Handphone punya tujuan. Dan ketika seorang pencipta itu menciptakan handphone, dia itu punya ekspektasi bahwa karyanya, apa yang dia buat, ciptaannya berfungsi sebagaimana mestinya. Seorang pencipta handphone dengan dia mengeluarkan pikiran, dayanya semua untuk satu benda gitu ya, satu produksi gitu ya. Ternyata ketika produksi itu dijual sampai ke tangan kita, ternyata nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Otomatis pencipta itu akan merasa bahwa ini gagal. Gak mungkin dong seorang pencipta handphone yang harusnya dia bisa dengan canggih. Contohnya handphone yang begitu modern lah ya. Harusnya bisa melakukan banyak hal. Tetapi begitu sampai ke tangan kita, kita gunakan untuk ganjel pintu. Pembuatnya, penciptanya otomatis ketika lihat, ini handphone fungsinya bukan untuk itu. Kenapa dibuat ganjal pintu? Ini fungsinya luar biasa. Begitu juga Tuhan. Ketika dia itu ciptakan kita, dia tempatkan kita di dalam satu tempat. Tuhan punya rencana dan tujuan. Dan ketika dia ciptakan kita, taruh kita di dalam satu tempat, Tuhan juga mau lihat hasilnya. Kalau kita baca firman Tuhan ini, seorang mempunyai pohon ara, katakan pohon ara, yang tumbuh di kebun anggur. Seolah-olah seperti kebetulan. Kenapa pohon ara ada di kebun anggur? Apakah sebuah kesalahan? Tuhan kita gak pernah salah. Tuhan kita itu gak pernah gagal. Tahukah bahwa gak ada kesalahan di dalam diri kita pada saat kita ditempatkan, diciptakan. Sekalipun mungkin bisa terlihat kebetulan, tetapi di atas semuanya itu Tuhan punya plan dan plot di dalam kehidupan kita. Punya rancangan dan plot penempatan. Punya plan dan plot. Gak ada yang kebetulan. Sekalipun kita melihat kok aneh ya, pohon ara tumbuh di kebun anggurnya dan itu dibiarkan. Jadi sekalipun pohon ara ini ada di kebun anggur, dia Tuhan punya tujuan menanamnya di sana. Dia punya tujuan. Pohon ara ini adalah gambaran kita, Bapak Ibu Saudara. Saya masih teringat gitu ya, satu kali Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa gitu ya. Dia memakan buah yang sudah dilarang, gak boleh dimakan gitu ya. Maka apa yang dilakukan, mereka langsung sadar bahwa mereka ini telanjang. Oh, kita ternyata telanjang.
Dan yang dilakukan adalah apa? Dia ambil daun pohon ara. Dia menyemat pohon ara. Dijadikan celana untuk menutupi. Karena mereka malu. Gitu ya, itu di dalam Kejadian 3 ayat 7. Pohon ara ini gambaran kita. Bahwa Tuhan itu sempurna. Sekalipun kita ini gak sempurna. Jadi ketika dia menempatkan kita di dalam satu tempat gitu ya. Sadari bahwa kita ini punya tujuan. Gak ada yang kebetulan loh. Anda berada di dalam satu connect group, Anda berada di dalam gereja ini, Anda berada di dalam satu keluarga, Anda berada di dalam satu rumah. Gak ada yang kebetulan. Kita ditanam di kebun anggur agar kita dapat berbuah dengan baik. Sedangkan kebun anggur, anggur sendiri menggambarkan siapa? Tuhan. Sebab dialah pokok anggur yang benar, firman Tuhan katakan. Pohon ara di dalam kebun anggur, ditanam di dalam kebun anggur adalah sebuah keistimewaan dari Tuhan buat setiap kita. Sebuah keistimewaan. Tapi dengan diberinya keistimewaan, maka tanggung jawab yang besar mengikutinya. Ada hak, pasti ada kewajiban yang harus dipenuhi. Dari firman Tuhan ini apa sih yang bisa kita tangkap sebagai pesan pagi hari ini? Firman Tuhan katakan sih, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Sudah 3 tahun Tuhan datang mencari buah pada pohon ara ini. Tapi Tuhan gak menemukannya. Dan Tuhan berkata tebang pohon ini untuk apa ia hidup dengan percuma. Berbuah itu harus direncanakan dan dijalani Pak Saudara. Sebuah perubahan itu harus kita rencanakan dan harus kita kerjakan. Harus dijalani. Kita gak cuma bisa membuat sebuah perencanaan tapi gak bisa menjalaninya. Coba seberapa banyak hari ini kita bisa melihat. Di awal tahun selalu berkata, oh Tuhan aku mau komitmen. Aku mau komitmen di dalam hal ini. Aku mau lakukan hal ini. Tapi begitu dengan berjalannya waktu dia hanya berkomitmen tapi tidak pernah menjalani. Seberapa banyak hari ini kita bisa melihat. Janji ya aku gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Suami-suami istri. Tapi dengan berjalannya waktu, toh tetap diulangi lagi. Tetap diulangi. Berbuah itu harus direncanakan dan dijalani. Tahukah bahwa Tuhan itu menantikan loh sebuah perubahan, sebuah buah dari diri kita. Sebab dikatakan sudah 3 tahun aku datang dan mencari. Artinya Tuhan ini proaktif. Dia selalu datang dan mencari. Datang dan mencari, datang dan mencari. Tuhan ini proaktif, selalu lihat kita. Jangan sampai loh kita merasa bahwa Tuhan gak tahu. Tuhan itu proaktif dalam hidup kita. Kita mungkin bisa santai-santai, tapi Tuhan gak bisa santai. Dia selalu proaktif, dia selalu datang cari. Tapi gak didapati ada buah. Berbuah itu keputusan Pak Saudara. Perubahan di dalam diri kita harus direncanakan dan dijalani atau dibayar harganya untuk bisa sampai ke sana. Mau sampai kapan kita gak berubah? Mau sampai kapan kita gak berbuah? Dari tahun ke tahun masih sama. Dari awal menikah sampai sekarang masih sama. Tahu kita berubah atau tidak? Tanya kepada pasangan kita. Apa dari tahun ke tahun istri kita masih sambat hal yang sama? Dari tahun ke tahun suami kita masih sambat hal yang sama. Gak berubah. Padahal nikahnya udah puluhan tahun nih. Tapi gak berubah-berubah. Dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Yang gak berubah-berubah. Pemimpin yang pertama mungkin dikatakan, oh ini pemimpinnya gak enak. Tapi begitu diganti pemimpin yang lain, gak berubah juga. Yang salah pemimpinnya atau dia? Coba jawab. Gak berani jawab kan? Jadi saya yang salah Pak. Nanti diganti pemimpin lagi. Gak berubah juga. Tapi ketika ditanya, pemimpinnya gak asik. Are you serious? Ganti pemimpin 1, 2, 3, 4. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya dia akan tetap gak berubah. Kenapa? Berubah itu keputusan. Bukan karena pemimpinnya.
Mau diganti pemimpinnya juga pasti karakternya juga tetap sama. Yang diubah bukan pemimpinnya, tetapi kita yang harus diubah. Kita yang harus berubah. Makanya firman Tuhan ini dapat gini. Ada sebuah perkataan yang tajam. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Lihat kata Tuhan, tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ia hidup dengan percuma. Perkataan Tuhan sampai tajam. Kenapa? Tuhan bosan. Sudah dikasih waktu. Minta pemimpin baru, dikasih pemimpin yang baru. Gak boleh minta istri baru. Gak boleh minta suami baru, gak boleh. Minta sesuatu Tuhan kasih. Ada kemurahan. Tapi gak berubah-berubah. Sampai keluar statementnya. Kalau gak berubah, tebang aja. Buat apa ya hidup dengan percuma? Makanya kekristenan kita gak boleh sekedar menjadi agama. Kekristenan kita harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Bukan cuma agama. Kekristenan itu sebuah perubahan. Punya masa lalu yang buruk, tapi diubahkan Tuhan. Yesus Kristus mati untuk itu. Supaya kita ini berubah, bertobat. Supaya kita diselamatkan. Dikatakan sia-sia kita menjadi Kristen, tapi gak berubah-ubah. Dikatakan sia-sia jika kita hanya mau melayani Tuhan, tapi gak mau diubah karakternya. Itu sia-sia. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, ada waktu Tuhan loh yang menanti kita hari ini. Ada waktu Tuhan. Mendekati akhir tahun, buat saya, mungkin atmosfernya Christmas, Natal, liburan, tapi buat saya sendiri ini adalah sebuah koreksi dari Tuhan. Sudahkah saya ini berubah tiap tahunnya? Karena saya sadar bahwa saya pun juga punya waktu. Sebagai pemimpin di tempat ini, sebagai gembala, sebagai hamba Allah di tempat ini, hamba Tuhan, saya pun juga punya waktu. Yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya. Kalau saya nggak berbuah, saya nggak berubah, dari tahun ke tahun tetap sama, Tuhan akan tebang saya. Kalau Tuhan akan tebang saya, Tuhan yang sama akan tebang Anda juga. Kalau Bapak bisa nggak berubah. Makanya ini waktu buat kita. Untuk kita apa? Berubah dan berbuah. Ada waktu Tuhan yang menanti kita. Ada anugerah kemurahan diberikan. Tapi ketika waktunya habis gitu ya. Gak cuma anugerah kasih dan kemurahan. Ada penghakiman dan penghukuman juga. Kita gak boleh lupa itu. Oh Tuhan baik gak apa-apa nanti aja. Tuhan baik nanti aja. Kita gak boleh hidup sia-sia. Karena kita gak punya banyak waktu. Kita gak boleh cuma bilang nanti aja ya, nanti aja ya, nanti aja. Iya kalau kita masih punya nanti. Kalau gak punya. Ini momennya revolution juga. Yang belum melayani, ayo melayani. Jangan bilang nanti saja. Nanti saja tunggu ini, tunggu ini. Iya kalau sampai ke sana, kalau enggak. Ini waktunya buat kita melayani. Ini waktunya buat kita untuk kita berubah. Halo, amin. Amin. Lalu yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari? Jawab orang itu, Tuhan, perhatikan. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Perhatikan, ada kalimat gini. Biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Garis bawahi tanah di sekelilingnya. Kenapa yang dicangkul tanah sekelilingnya? Harusnya tanah kita. Yang seharusnya dicangkul itu tanah kita. Tapi yang dilakukan Tuhan adalah mencangkul tanah yang ada di sekitarnya. Memberinya pupuk. Tanah itu bicara hati kita. Tanah sekitar itu bicara tentang orang lain. Tuhan selalu pakai orang lain untuk membentuk kita. Untuk kita bertumbuh. Tuhan cangkul tanah orang lain. Untuk menyempurnakan kita. Tuhan cangkul dan beri pupuk tanah di sekitar agar kita bisa dapat nutrisi. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dia gak cangkul tanah kita. Karena mungkin Tuhan ya, ini mungkin loh ya. Bahasa, karena mungkin Tuhan tahu tanah ini keras sekali. Jadi daripada dicangkul-cangkul gak bisa. Tak cangkul tanah orang lain aja buat bentuk keras. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Ya dicangkul tanah orang lain. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang ada hubungannya dengan orang lain yang Tuhan memang izinkan itu. Nah kalau kita di dalam satu hubungan kita gak pernah menang, engkau gak akan pernah berbuah. Pemimpin satu dengan pemimpin yang lain mulai crash, mulai konflik. Selesaikan, memang itu Tuhan izinkan. Itu nutrisi buat Anda. Crash, pergi cari pemimpin yang lain. Crash, pergi, gak berbuah. Kenapa? Karena memang Tuhan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarkan dia tumbuh tahun ini, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Tuhan memang izinkan orang lain untuk crash konflik dengan kita. Selesaikan. Karena itu baik buat kita. Ada masalah pergi, ada masalah tinggalkan. Gak pernah diselesaikan. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan. Mungkin itu gak menyenangkan hatimu, Bapak Saudara. Tapi Tuhan tahu itu baik buat hatimu. Tuhan tahu itu sehat buat kita. Justru itu membuat kita ini bertumbuh dan berbuah. Kalau hubungan kita dengan orang lain gak bisa menang, maka kita yang gak akan bisa berubah. Sungguhan. Hubungan itu harus 360 derajat. Nanti di next berikutnya jadwal saya khotbah saya akan berbicara tentang kepemimpinan 360 derajat. Hubungan itu harus 360 derajat. Kenapa? Di bawah kita bisa, equal kita bisa, di atas kita bagus, cross hubungan kita juga bagus. Di bawah kita baik, satu level kita gak baik, gak bisa. Di bawah kita baik, selevel kita baik, hubungan dengan atas gak baik, gak bisa juga. Bawah baik, level sejajar baik, atas itu berbicara tentang Tuhan dan pemimpin. Kita belajar cross satu dengan yang lain. Lintas. Kalau hubungan kita bisa sampai di situ, Anda akan berubah, Anda akan berbuah. Makanya PR kita, hubungan ini penting. Ini firman Tuhan. Dia cangkul tanah sekelilingnya. Itu berbicara tentang Tuhan pakai yang ada di sekeliling kita untuk membentuk kita. Tuhan pakai hubungan yang terjalin hari ini untuk membentuk kita. Dia pakai semuanya. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan itu pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membangun kita. Gak bisa kita berubah sendiri. Kalau hari ini kita ada di dalam sebuah pernikahan, izinkan istri kita berbicara. Jangan karpe dewek. Kalau kita ada di dalam sebuah pernikahan, izinkan suami berbicara. Jangan menangnya sendiri. Kalau kita berada di dalam satu komunitas CG, izinkan pemimpinmu berbicara. Kalau pemimpin sudah gak lagi bisa berbicara dalam hidupmu, sudah garansi kau gak akan berbuah. Yang penting kan taat sama Tuhan. Sama yang kelihatan aja gak taat, apalagi sama yang gak kelihatan. Oh iya kan betul kan, pemimpin kan kelihatan orangnya, ini ada fisiknya, wajahnya ada. Kalau yang kelihatan aja gak taat, mau ngomong sama Tuhan, omong kosong Bapak Saudara, sungguhan. Kalau kita mau belajar taat sama Tuhan, mulai taat dengan pemimpin yang kelihatan dulu. Baru kepada yang gak kelihatan Tuhan, kita bisa taat. Halo, amin. Wah, pagi-pagi khotbahnya kok gak menyenangkan gini ya. Gak apa-apa ya, ini pesan buat akhir tahun. Supaya kita apa? Kita berubah. Supaya kita apa? Supaya kita ini berbuah. Hubungan harus lintas. Dengarkan istri, dengarkan suami, dengarkan pemimpin. Kalau ada di dalam satu perusahaan, ayo mulai bangun hubungannya dengan atasan, dengan bawahan. Semuanya kita bangun. Karena melewat mereka, kita ini jadi subur. Lewat mereka, kita ini diubahkan. Kita gak bisa menolak loh sebuah hubungan. Gak bisa. Aku tak berubah-berubah sendiri ya. Gak bisa Tuhan. Itu gak firman Tuhan.
Memang yang mengubahkan kita Tuhan, tapi Tuhan selalu pakai orang lain loh. Orang yang gak terbuka hatinya untuk orang berbicara di dalam hidupnya. Dari dulu sampai hari ini, dia tetap sama. Dia tetap sama, gak berubah. Biarkan dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Halo, amin. Siapa yang mau berubah? Kasih kemuliaan dong buat Allah kita. Bahwa wajahnya jangan serius gitu. Lihat, aduh serius banget ini kayak yang mau merajam gitu loh. Gak apa-apa, ini firman Tuhan baik buat setiap kita, amin. Ya, yang ketiga. Firman Tuhan kata seperti ini. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Dengarkan saya, yang ketiga adalah ada kemurahan Tuhan yang tidak akan datang 2 kali di dalam hidupmu. Ada kemurahan Tuhan, ada anugerah, tapi gak datang 2 kali. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan lewat kebaikan Tuhan. Engkau berbuat sesuatu tapi Tuhan masih loloskan. Itu kebaikan Tuhan. Kasih karunia, jangan diulangi. Gak ada 2 kali. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan untuk setiap waktu yang diberikan untuk engkau bisa melayani. Hari ini bisa melayani, jangan sia-siakan, gak ada 2 kali waktunya. Gak semua kemurahan Tuhan itu datang 2 kali. Ada kemurahan-kemurahan yang hari ini kita alami dan gak akan datang lagi di dalam hidup kita. Makanya kita anggap bahwa setiap kemurahan, kebaikan Tuhan yang datang dalam hidup kita, itu adalah terakhir buat setiap kita. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan lewat pernikahan dan keluargamu. Hari ini mungkin kita belum bisa melihat, ini anugerah. Keluarga itu anugerah, pernikahan itu yang indah itu anugerah. Tapi ketika engkau merusaknya, engkau gak akan bisa mengalami hal yang serupa. Itu anugerah. Karena tidak semua kemurahan Tuhan bisa datang 2 kali. Kalau hari ini kita masih bisa dimuridkan, masih bisa melayani, masih diberikan kehidupan, maka berikan diri untuk aktif dan berbuah. Karena itu artinya Tuhan masih berikan kemurahan dan kesempatan. Akan ada masanya, tebang. Kau gak bisa apa-apa. Pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan, jemaat dengarkan saya, gunakan waktu yang ada hari ini. Untuk kita bisa mengejar pertumbuhan dan buah di dalam kehidupan kita. Saya bicara sama diri sendiri, Tuhan, saya ini sudah berubah. Tapi memang saya harus jujur, belum semua. Saya ngomong sama istri, ini bahasa saya, apa yang dalam hidupku yang perlu diubah? Istri jangan takut loh, karena suaminya temperamen, ketika suaminya tanya, yang apa yang perlu diubah? Gak ada yang perlu diubah, gak ada yang perlu diubah. Terjadi sesuai imanmu. Kalau suaminya udah datang, apa yang perlu diubah? Ngomong semua. Berangkasnya dibuka semua, keluarin semua. Cake nih yang itu. Begitu juga sama. Kalau istri datang ke suami, Pak, apa yang perlu diubah? Keluarin semua Pak Saudara. Bolehlah sekali-sekali 25.000 kata-kata itu. Yang biasanya wanita yang punya, kita yang keluar. Boleh. Supaya apa? Ya supaya gak stres juga. Keluarkan semua. Ini loh yang harus diubah. Ini loh dia. Kecuali satu yang gak bisa diubah. Mama jangan cerewet ya, Ma. Gak bisa. Kalau suami datang gitu ya, Pak, istri saya itu Pak. Aduh, ngomongnya banyak. Ada 2 kabar. 1 kabar gembira. 1 kabar yang gak menyenangkan. Ya, kabar yang gak menyenangkan ya sudah menikah, silakan ditelan. Anda gak bisa tolak itu. Kabar gembiranya, Anda gak sendirian. Itu kabar gembira kan?
Bapak-bapak Anda gak sendirian. Karena ini pergumulan bapak-bapak semuanya. Enggak. Yang bapak-bapak katakan yes. Itu kabar gembira dan kabar buruknya. Kayak gitu ya. Kabar buruknya cerewet. Gak bisa cari yang lain. Sudah kebeluak, silakan dilanjutkan. Nasi sudah jadi bubur. Bubur pun bisa enak. Jadikan bubur yang luar biasa. Tapi kabar baiknya, Anda gak sendirian. Semua mengalami hal yang sama. Kali kita perlu masukkan di dalam materi pernikahan. Jadi anggap bahwa itu bukan sebuah persoalan di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah hal yang alami. Kalau itu alami, kita ketika ngalami, kita kan biasa merasa bahwa ya biasa semua orang ngalami. Mau ya apa? Memang begitulah adanya. Tapi kalau istri datang ke suami dan apa yang perlu diubah, bolehlah disampaikan. Boleh sedikit disampaikan sekalipun jangan berharap terlalu besar. Jangan berharap terlalu besar, tapi Anda harus ngomong, berbicara. Sampaikan, harus berubah. Pelayan Tuhan, jemaat dengarkan, gunakan waktu yang ada ini untuk kita berubah. Karena ada waktu di mana kita sudah kehabisan semuanya itu. Ibrani 12 ayat ke-15 dan 17. Ditandai aja, saya akan bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada kemurahan Tuhan yang gak datang 2 kali. Istri itu kemurahan Tuhan. Sekalipun ada kelemahan. Suami pun juga kemurahan Tuhan. Sekalipun juga punya banyak kelemahan. Tapi kita harus berbicara tentang hubungan yang harus diperbaiki. Kita harus berubah. Karena apa? Karena kesempatan gak ada datang 2 kali. Kemurahan Tuhan itu, satu kemurahan Tuhan anugerah yang gak ada expirednya adalah keselamatan di atas kayu salib. Tapi yang lain ada batasannya. Ada waktunya. Kalau kita tahu bahwa ada kemurahan Tuhan yang gak bisa kembali. Sebagai contoh di dalam Ibrani. Dia datang, dia ditolak. Ketika dia minta berkat itu dia ditolak. Ia gak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sudah kehilangan banyak hal. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Wow. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tebanglah dia. Siapa yang menebang? Halo? Siapa yang menebang? Tuhan yang menebang. Tuhan yang menebang. Kata tebanglah dia. Kita gak tahu kapan kita ditebang. Betul gak? Ada yang tahu kapan kita ditebang? Gak ada yang tahu. Yang keempat ini berbicara Tuhan itu punya waktunya sendiri di dalam kehidupan kita. Jangan kira-kira santai-santai Tuhan itu baik. Loh, Tuhan punya waktu loh buat kita. Pemimpin-pemimpin santai-santai. Enggak, Tuhan punya waktu. Tes tebang, sudah habislah. Tuhan punya waktunya sendiri di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa pakai standar kita. Besok aja aku berubah. Tahun depan aja aku berubah. Loh, Tuhan itu punya waktunya sendiri loh. Kita bisa berandai-andai. Tahun depan kita berubah ya. Tahun depan saya akan berubah. Ternyata waktu Tuhan di dalam hidup kita nggak sampai tahun depan. Makanya pemimpin kalau hari ini kita dikasih kepercayaan untuk menggembalakan. Gembalakanlah dengan takut akan Tuhan. Karena akan ada masa ketika kita nggak takut akan Allah. Kita pun juga akan dipotong. Kita pun akan ditebang. Melayani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Ada waktunya, kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak takut akan Tuhan, melayani tetapi dosa tetap jalan, kita juga akan dipotong.
Satu yang saya minta, Tuhan, biar Tuhan ada di gereja ini. Potong apa yang harus dipotong. Tebang apa yang harus ditebang. Tuhan kita luar biasa. Dia kasih kita banyak kepercayaan, kemurahan. Tapi kalau kita nggak berbuah, akan dipotong juga. Akan ditebang juga. Waktu Tuhan itu patokannya, bukan waktu kita. Kalau Tuhan bilang selesai, ya semuanya selesai, nggak bisa diubah. Pagi hari ini, ayo kita komitmen. Tuhan, aku mau berubah. Sekalipun mungkin yang belum berubah, sekalipun terlihat kayak yang terlambat ya sudah akhir tahun. Tidak ada yang terlambat. Kapan perubahan bisa dimulai? Hari ini bukan besok. Saat ini juga kita harus berubah. Saat ini juga kita harus berbuah. Dan ketika kita berbuah, kita berubah. Saya percaya engkau akan harvesting joy. Engkau akan menuai sukacita. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.